Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh diperkenankan untuk kembali dan boleh disegarkan dan boleh istirahat sejenak di hadirat Tuhan. Mari kita memasuk ibadah kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mungkin banyak hal-hal yang kita pikirkan di rumah, pekerjaan, atau dalam segala pergumulan. Tetapi hari ini kita berhadapan dengan Tuhan dan kiranya tenang di hadapan Tuhan. Kita teduh sejenak. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, mensyukuri semua karyanya di dalam setiap kehidupan kita, meninggikan setiap apa yang telah dilakukannya di dalam sepanjang kehidupan kita dengan pujian dan sembah kita kepadanya. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hatiku. Tinggikan Kau Allahku atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Bapak Ibu, marilah dengan sikap hormat kepada Tuhan, dengan sikap yang ingin menyembah kepada Allah Tritunggal, kita datang kepadanya. Katakan, hanya dekat padamu tenang hatiku. Hanya dekat padamu tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hatiku. Tinggikan Kau Allahku di atas mezbah
bersyukur. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Bapa Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu, menyembah Engkau yang kudus, menyadari bahwa setiap kami ada hari ini, itu semua adalah bukti nyata dari kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami dapat beribadah hari ini, itu semua adalah anugerah yang berasal daripada-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu menyerahkan diri setiap kami di dalam sepanjang ibadah ini. Lawat kami, bentuk kami, pukul kami ketika kami salah, dan bawa kami pulang ketika Engkau memanggil setiap kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap kami, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang 1 bulan ini kita telah bersama-sama belajar bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita juga senantiasa diingatkan melalui setiap firman yang kita renungkan setiap minggunya, bagaimana kabar sukacita tentang keselamatan yang daripadanya harus menjadi bagian dalam cerita hidup kita hari lepas harinya, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai, bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun sampai Tuhan. Mari kita sambil bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ajarlah aku ini. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. Ajarlah aku ini. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Kiranya pujian ini bukan hanya manis di bibir kita saja, tapi menjadi komitmen bagi setiap kita untuk dapat membawa jiwa kepada Tuhan hari lepas harinya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan dipersilakan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu dalam kehidupan kita tidak pernah menjalani hal yang hanya suka saja. Banyak hal dalam kehidupan kita yang kita tidak dapat prediksikan. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang membawa rasa kelam di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita berada di dalam lembah yang kelam, sekalipun kita berada di dalam masa-masa yang menurut kita tidak menyenangkan di dalam hidup kita, namun Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Allah senantiasa menuntun dan menyertai setiap kita. Namun kita menyadari bahwa di dalam setiap kehidupan kita, terkadang di dalam lembah kelam yang ada, kita lupa kepada Allah yang memelihara kita. Kita lupa bahwa Dia senantiasa setia, dan justru sebaliknya kita tidak setia kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu ini marilah kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran setiap kita untuk dapat bersama-sama mengakui pelanggaran dan dosa kita dengan lagu pujian yang mengatakan dalam lembah kelam. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Dengan sikap berdoa kita datang katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu silakan mengambil waktu teduh ini sejenak di hadapan Tuhan. Silakan datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Mengakui bahwa setiap kita hanyalah manusia berdosa yang tidak layak. Namun sekali lagi Allah izinkan untuk dapat hadir di tempat ini, bersama-sama beribadah dengan komunitas orang-orang percaya. Itu semua hanyalah karena anugerah Tuhan. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami lemah, kami rapuh, kami manusia yang berdosa. Kami datang di hadapan-Mu, mengakui setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami yang kami lakukan hari lepas harinya, yang terkadang tidak lagi membuat kami peka akan kehadiran Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami mengakui setiap dosa-dosa kami. Engkau yang mendengar seruan daripada anak-anak-Mu ini ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa. Ampunilah kami.
Izinkanlah setiap kami untuk dapat merasakan kasih-Mu secara sempurna ya Bapa. Izinkanlah kami untuk dapat bersama-sama beribadah dan merasakan anugerah firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, memohon pengampunan dan keselamatan yang berasal daripada Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dengarkanlah jaminan pengampunan dosa yang diambil dari Mika 7 ayatnya yang ke-18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dosa, ada petunjuk hidup baru yang harus kita jalani di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita sama-sama membacakan petunjuk hidup baru ini bersama-sama. Dari Matius 28 ayatnya yang ke-19, 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri sebagai orang yang telah diampuni, sebagai orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus, marilah kita nyatakan iman kita kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kita dan kepada setiap komunitas orang-orang beriman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Ketika kita mengakui setiap iman kita dan ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Ia mengizinkan kita untuk dapat merenungkan firman-Nya. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi perenung dan pelaksana firman-Nya hari lepas hari. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyatakan kalau kita ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan, sambil mempersiapkan diri kita untuk dapat merenungkan firman Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, berikanku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Dengan hati yang lebih sungguh kita datang ke hadapan Tuhan. Kita katakan, berikanku hati, berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingmu. Berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu
katakan, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu untuk melangkah dalam rencanamu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam Ibu, berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikanku, berikanku, berikanku hatimu, berikanku hatimu, berikanku hatimu. Bapak Surgawi, kami mohon supaya penyertaan Tuhan itu tidak henti-hentinya atas hidup kami. Kami lemah karena kami daging yang seringkali mengikuti keinginan dosa, yang tidak peka terhadap keinginan roh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dalam panggilan kami di tengah-tengah dunia ini, kami hidup sebagai orang percaya tidak hanya menikmati anugerah keselamatan, tetapi ada bagian yang harus kami kerjakan sebagai tugas dan tanggung jawab kami yang telah memperoleh penebusan daripadamu. Pada hari ini Tuhan, kami umat-Mu hadir di tempat ini menikmati hadirat Tuhan, puji-pujian, doa, bahkan juga sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Keterbatasan kami pada saat mendengar, karena kami juga cenderung memikirkan hal-hal dunia, biarlah kami mohon supaya Roh Kudus Tuhan meneguhkan hati, pikiran, perasaan kami untuk kami boleh fokus dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran yang keluar dan kami dengar tidak berlalu, namun dapat tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah, dan kami dapat menikmatinya dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini boleh menikmati persekutuan bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tadi di petunjuk hidup baru ditampilkan Matius pasal 28 ayat 19. Itu juga ayat yang saya sedang persiapkan untuk kita dapat renungkan pada hari ini secara bersama-sama. Kita kembali membuka Alkitab dari Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. 28 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Jika Bapak Ibu sudah menemukan bagian dari ayat tersebut, saya akan mengajak kita untuk membacanya. Silakan Bapak Ibu perhatikan dalam Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perikop yang diberikan di situ adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ayat yang ke-16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi ada beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, berita yang ditampilkan oleh Matius lebih spesifik kalau kita membaca
berita tentang yang ditampilkan oleh Markus dan Lukas. Markus 24 dan Lukas 16. Pembanding dari apa yang mereka telah paparkan terhadap peristiwa kebangkitan Kristus sebelum naik ke sorga adalah di mana mereka menampilkan pesan yang sama, baik pada Markus 24 ayat 16 maupun Markus pasal 16 Lukas pasal 16 ayat yang ke-15. Mirip apa yang menjadi intisari dari apa yang difahami baik oleh Matius, Markus maupun Lukas terhadap perintah Tuhan Yesus sebelum Yesus benar-benar naik ke surga, dan mereka harus menjalankan tanggung jawab mereka, baik kapasitas mereka pada saat itu sebagai rasul yang harus pergi memberitakan Injil, bahkan kapasitas kita pada saat ini sebagai orang percaya yang juga menerima tanggung jawab yang sama untuk mengabarkan kabar keselamatan. Bapak Ibu, temanya adalah bersaksi itu mudah. Tema ini sebenarnya menggelitik kita semua, bahwa jika pada konsep yang selama ini secara prinsip kita pahami, bersaksi itu adalah harus memberitakan tentang siapa Yesus Kristus, maka mau tidak mau semua orang yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat harus menjadi penyampai. Pikirkan baik-baik Bapak Ibu, tanggung jawabnya adalah sebagai penyampai pemberita. Lalu kalau kita dikatakan bersaksi itu mudah, berarti ada juga sebuah tanggung jawab sebagai penyampai. Maka yang harus kita pikirkan adalah menyampaikan itu tidak hanya didengar melalui kata-kata yang indah, tetapi harus dilihat melalui perilaku yang indah. Oleh sebab itu, jika kita diperintahkan untuk menjadi saksi, menjadi penyampai berita Injil, maka sebenarnya yang harus lebih diperhatikan adalah perilaku yang indah untuk ditiru, perilaku yang indah untuk dijadikan contoh, perilaku yang indah untuk dijadikan sebagai teladan. Maka keseluruhan Injil itu harusnya adalah pola hidup kita. Keseluruhan Injil itu harusnya adalah seluruh tingkah laku kita. Karena mau tidak mau, semua orang percaya harus menampilkan perilaku Kristus, mau tidak mau. Baik pada saat kita berbicara untuk ranah orang di luar Kristen, atau bahkan pada saat sedang kita berbicara di ranah sesama Kristen. Maka Paulus mengingatkan muridnya Timotius dalam hal keteladanan yang harus lebih utama menemukan keteladanan kita sebagai orang percaya adalah sesama kita orang percaya. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat 12 kalau saya tidak salah. Karena saya tidak mempersiapkan referensi ini, nah disinilah saya biasanya menemukan hal-hal yang Tuhan ingin nyatakan seperti itu. Coba 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Keteladanan kita Bapak Ibu dalam konteks ini, Paulus berbicara bahwa keteladanan di depan sesama orang percaya. Siapa sesama orang percaya? Kalau skop persekutuan adalah kita semua, tapi kalau skop keluarga adalah keluarga. Maka keteladanan kita, pola hidup kita adalah pola hidup yang memang layak untuk dijadikan sebagai contoh teladan, yang memang layak untuk ditiru, yang memang layak untuk dinikmati seluruh eksistensi keberadaan kita. Ketika Tuhan Yesus mengungkapkan amanat agungnya dalam Matius pasal 28 ini, yang sampai hari ini difahami oleh seluruh
umat percaya bahkan pada saat itu dipahami oleh para rasul dan murid-murid adalah pada batas kapasitas membaptis. Jadi seolah-olah setelah orang dibaptis maka orang Kristen, maka menjadi Kristen sudah sampai di situ. Ternyata lebih daripada itu adalah Tuhan juga memerintahkan hal yang harus melampaui daripada sekedar dibaptis. Memang saya mengatakan ini bukan jadi tidak penting orang dibaptis, Bapak Ibu. Baptisan adalah bagian dari yang harus dikerjakan setelah orang menerima Kristus. Tetapi ingat perintah pada ayat 19, di situ juga menyuruh untuk pergi. Pergi di sini selain memang melangkah untuk memberitakan Injil, namun juga perlu diperhatikan lebih kepada pola perubahan budi seseorang. Pola perubahan budi seseorang. Supaya kenapa? Agar pemahaman, agar penerimaan yang ingin disampaikan tentang siapa Kristus itu tidak menjadi blok bagi orang yang dapat percaya, yang mau percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu mau tidak mau, tidak bisa ditawar, siapapun kita harus menerapkan keteladanan ini dalam seluruh aspek dimensi kehidupan kita. Mau tidak mau, walaupun mungkin itu berat bagi kita untuk dikerjakan dalam kapasitas apapun, harus berusaha. Yang saya pikirkan begini Bapak Ibu, di saat memang kita sadari bahwa di dalam diri kita ini berperang ada dua keinginan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Saat keinginan daging berusaha untuk meminta dihidupi, biasanya kita lebih nurut untuk menghidupi keinginan daging. Tapi bagaimana saat kita harus berjuang untuk memberi penghidupan terhadap keinginan roh? Maka disinilah PR kita sebagai orang Kristen atau bahkan orang percaya. Jika daging begitu berjuang untuk kita hidupi, kenapa kita tidak memikirkan untuk begitu berjuang menghidupi keinginan roh? Jika kita sadar bahwa resiko saat menghidupi daging adalah kebinasaan, kenapa kita harus berjuang menghidupinya? Sementara yang roh juga harus dihidupi. Ini kaitannya dengan pola kita untuk menjadikan hidup kita ini sebagai teladan. Keteladanan apa yang akan kita keluarkan, keteladanan apa yang bisa kita transfer, yang bisa kita perlihatkan, yang bisa dinikmati oleh semua orang melalui kehidupan kita ini. Kalau satu kali kita menghidupi daging, mungkin iya kita toleransi, oh ya hari ini saya hilaf. Tapi kalau berkali-kali kan gak mungkin hilaf lagi kan. Sudah dalam kapasitas doyan. Nah kalau sudah doyan udah beda cerita Bapak Ibu. Sudah harus lebih memikirkan bagaimana kita juga harus berjuang untuk memberi penghidupan terhadap keinginan roh. Siapapun kita Bapak Ibu, siapapun kita, tidak dibatasi oleh status rohani, tidak dibatasi oleh jabatan rohani. Itu tidak menjamin. Keberadaan kita adalah, kekuatan kita adalah untuk kita dapat lepas dari segala keinginan daging kita adalah keintiman kita dengan Tuhan. Gak bisa gak. Terlalu sibuk Senin ke Sabtu sampai ke minggunya bahkan kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas rohani yang tidak membuat kita menjadi rohani. Pelayanan, persiapan, itu sibuk banget loh. Ya, bertemu dengan teman sejawat dan sebagainya, dan pokoknya semuanya berbau rohani tapi tidak membuat hidup kita rohani. Ternyata kita juga sedang melayani daging, lupa memberi hidup kepada yang roh. Dan kita lupa bahwa kehidupan roh kita itulah sebenarnya penggerak untuk keteladanan kita. Secara fisik mungkin kita nampak begitu rohani, tapi secara roh kita sedang kering. Dan itu tidak bisa mengeluarkan keteladanan. Kalaupun bisa sifatnya kamuflase. Enak dilihat mata tetapi tidak enak untuk ditiru dalam perilaku. Itu kamuflase, tidak bisa. Kata Tuhan, kalau kau mau melayani mamon ya mamon, kalau kau mau melayani Tuhan ya Tuhan. Tapi jangan salahkan juga, kenapa juga tugas tanggung jawab pelayanan begitu banyak misalnya atau apa sehingga kita lupa yang rohani. Ya pintar-pintar kita lah memanage waktunya.
Nggak mungkin 24 jam itu semuanya untuk bekerja, semuanya untuk kegiatan-kegiatan, nggak mungkin. Pasti ada di mana timing yang pas, yang bisa kita pakai untuk kita memberi hidup kepada yang sifatnya roh. Renungan, baca firman, itu praktisnya Bapak Ibu, itu praktisnya. Dan itu pasti sudah diketahui oleh seluruh orang Kristen. Karena para pendeta rajin sekali mengarahkan hamba Tuhan untuk renungan, mengarahkan jemaat untuk renungan, baca firman, doa dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, keintiman itu harus dinikmati. Bukan sekedar membacanya, tapi keintimannya yang harus dinikmati. Minggu lalu saya katakan ke beberapa mahasiswa, kalian kalau menjadikan Alkitab ini jimat, kalian tidur, kalian taruh di depan kalian seperti ini, itu nggak ada ngefek apa-apa. Itu sama dengan kalian menjimatkan Alkitab. Alkitab nggak akan mentransfer kuasanya tiba-tiba begitu tidur langsung, oh saya dapat ilham Tuhan, nggak bisa. Banyak orang Kristen yang masih menjimatkan Alkitab Bapak Ibu, supaya dia nggak takut nanti malam atau mimpi buruk. Jadi Alkitab ditaruh di sampingnya begini, udah dia tidur. Mimpi buruk juga. Karena kenapa? Alkitabnya jadi jimat. Nggak bisa. Tuhan tidak mengharapkan perilaku itu terhadap kita. Siapapun kita harus. Kalau ternyata saya jam 7 sudah harus berangkat kerja misalnya, berarti paling nggak 5:30 saya sudah harus bangun, karena saya harus baca dulu firman Tuhan. Kan kita yang atur. Pekerjaan terlalu menghimpit, oh tidak, kita bisa atur waktunya. Iya kan? Supaya kenapa? Semua apa yang telah dikerjakan melalui kehidupan roh itu yang akan mendorong kita untuk berperilaku secara rohani, yang akhirnya keteladanan itu nongol. Itulah pola. Sehingga pola hidup kita itulah yang akan dapat dilihat oleh orang bahwa oh ini Kristen, oh ini orang percaya, oh ini anak Tuhan, oh ini yang keluar dari gereja. Ini yang harus nampak. Kalau pada saat pemberitaan ini diberitakan oleh baik Matius, Markus maupun Lukas, mereka merujuknya semua ke Galilea Bapak Ibu. Perhatikan, dari semua tempat sebenarnya Galilea itu adalah tempat yang paling tidak terpandang. Karena kenapa? Dari sana tidak pernah lahir nabi-nabi kaliber. Tapi kenapa diperintahkan untuk tunggu ke Galilea, kata Yesus? Karena memang orang Galilea itu mindsetnya lebih terbuka. Secara sosial mereka lebih cepat menerima perubahan-perubahan baru. Sehingga Tuhan Yesus mau ke sana untuk memberikan perintah penting ini kepada para murid yang waktu itu tinggal 11. Kemana satu setelah peristiwa pengkhianatan, yang satu memang udah gak pernah gabung lagi. Biasanya kalau ada pengkhianatan, si pengkhianat susah untuk bergabung karena dia gak enak hati. Di mana-mana begitu Bapak Ibu. Kalau sudah ada pecundang, dia gak akan mau lagi gabung dengan kumpulan-kumpulan orang benar. Udah gak nyaman hati gitu ya. Makanya tinggal 11 orang, ayat 16 kan? Dan ke-11 beberapa ini juga yang ditulis oleh Markus Lukas juga begitu, 11 orang. Artinya memang mereka sepakat bahwa si satu sudah menyingkirkan diri secara baik-baik. Tapi akhirnya dia bunuh diri memang. Tapi karena nggak pembahasan, oke, tidak ke situ. Pikirkan Bapak Ibu bahwa pada saat Tuhan Yesus memberikan perintah ini, perhatikan ayat 17. Di sini mulai terjadi gejolak. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi ingat, itu hanya sebagian. Lalu kenapa? Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini gejolak. Mulai nampak bahwa tidak semua dari para murid, termasuk para perempuan-perempuan pada pasal 28 ini, sebenarnya kisah pertamanya adalah Maria dan kawan-kawannya itu mau pergi ke kubur Yesus. Artinya tidak semua mereka langsung memiliki respon yang baik terhadap kehadiran Yesus yang telah bangkit dari kematian. 17b berkata, tetapi beberapa orang ragu-ragu, membuktikan bahwa memang hati mereka itu degil. Kalau terjemahan Markus 24 ayat 25 menggunakan bahwa mengatakan mereka sebagai orang bodoh dan lamban. Markus 24, Lukas 24 ayat 25. Markus itu hanya 16 pasal Bapak Ibu.
Lukas 24 ayat 25 memperbandingkan peristiwa keraguan-raguan pada ayat 17. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Keraguan-raguan adalah sebagai bentuk kebodohan dan kelambanan hati mereka. Sampai Tuhan Yesus katakan, bukan hanya yang saya perkatakan kepada kalian, tetapi juga apa yang telah diperkatakan oleh para nabi, itu ternyata tidak membuat kamu menjadi segera percaya. Sehingga mereka pada ayat yang ke-17 terkesan begitu ragu-ragu. Dan untungnya Bapak Ibu, keraguan-raguan itu bersifat sementara. Setelah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, baik peristiwa menjumpai berjalan di Emmaus 24 juga pasalnya, atau bahkan mereka Tuhan Yesus langsung berbincang-bincang dengan para murid di Markus pasal 16 itu. Di situ ditemukan bahwa itu terjadi sementara dan Tuhan membukakan hati mereka. Bapak Ibu, para murid yang identik sekali dekat bersama dengan Kristus sebelum peristiwa penyalipan masih memiliki keraguan-raguan terhadap kuasa Yesus. Jadi faktornya bukan karena mereka berstatus murid. Faktornya adalah karena hati mereka lamban untuk merespon apa setiap pernyataan-pernyataan yang Yesus berikan. Ungkapan bahwa mereka memiliki keraguan-raguan adalah akibat karena tidak semua mereka memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus. Hanya seremonial bersama Yesus. Saat begitu banyak kegiatan-kegiatan bersama Tuhan Yesus, mereka seremonial, ngelakuin kegiatannya, tetapi tidak menikmati relasi pribadinya. Jangan yang seremonial Bapak Ibu. Datang kita ke gereja atau bahkan aktif kita ke pelayanan, ternyata itu semua seremonial sifatnya, yang tidak mempengaruhi pola perilaku kita, yang tidak mempengaruhi respon rohani kita. Semakin sibuk kita melayani, semakin lupa kita harus memiliki respon rohani terhadap semua apa yang Tuhan mau nyatakan. Bahkan kalangan-kalangan rohaniawan lebih cenderung banyak mengalami kekeringan rohani, padahal melakukan kegiatan rohani. Tidak bisa Bapak Ibu. Bahayanya buat kita begini. Inilah bahaya yang mengancam kita sehingga kita lupa saat kita keluar kita harus bersaksi. Karena kenapa? Rupanya semua kegiatan rohani hanya sifatnya seremonial. Keluar dari kegiatan tanggung jawab rohani, ya sudah, kita lebih liar daripada orang yang tidak pernah melakukan kegiatan rohani sekalipun. Kita lupa bahwa kita harus punya patron yang baik. Ragu-ragu yang diperlihatkan oleh kehidupan para murid adalah bukti bahwa mereka tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Mau tidak mau Bapak Ibu, pesan firman Tuhan hari ini adalah kita harus kembali membina hubungan intim kita dengan Tuhan. Semakin intim kita dengan Tuhan, maka semakin ada pengenalan kita kepada Tuhan. Semakin ada pengenalan kita kepada Tuhan, maka akan semakin mempengaruhi seluruh perilaku kehidupan kita. Jika sudah dipengaruhi oleh perilaku kehidupan kita melalui keintiman pribadi kita dengan Tuhan, maka itulah yang akan membuat kita mampu bersaksi keluar. Ingat, bukan hanya pada kapasitas kita harus menyampaikan, mengatakan melalui mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi itu semua akan terlihat melalui perilaku kita, sikap kita, totalitas kita di luar sana. Ingat ya, di luar sana itu bicaranya bukan hanya kita di pekerjaan atau di mana, lebih kepada keluarga kita masing-masing. Siapa yang mau terlebih dahulu diselamatkan? Orang yang di luar atau di dalam keluarga kita? Tentu harus keluarga kita dulu yang diselamatin. Kita tidak usah ngomong panjang lebar ya tentang Yesus siapa. Cukup perlihatkan melalui pola hidup kita masing-masing. Saya yakin itu yang akan membuat orang menjadi kayak terenyuh gitu melihat, oh begitu ya kehidupan Kristen yang sebenarnya. Kan katanya Mahatma Gandhi hampir percaya Yesus kan? Tapi kenapa nggak jadi? Karena melihat pola hidup orang Kristen itu nggak jadi berkat. Orang Kristen nggak serta-merta harus ngomong tentang siapa Yesus. Omongan kita tentang siapa Yesus itu terlihat melalui perilaku kita masing-masing.
Sudahkah kita berperilaku wajar? Kalau tadi Paulus ngomong dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, itu kan semua hal yang berhubungan dengan dagingnya kita kan. Perkataan kita seperti api yang begitu membara. Perilaku kita adalah perilaku yang lebih liar daripada orang yang tidak berkegiatan rohani sekalipun. Kesucian kita adalah ketulusan hati kita, baik dengan pasangan maupun dengan keluarga kita. Ketulusan, kesucian hati kita. Itu semua ingin diperlihatkan melalui perilaku rohani. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingat beberapa minggu yang lalu saya juga menyampaikan hampir hal serupa di sini adalah tentang kehidupan spiritualitas kita. Kehidupan spiritualitas kita harus kita bangun supaya kita keluar mampu menyampaikan Kristus itu melalui pola hidup. Makanya dikatakan bersaksi itu mudah karena memang pola hidup kita. Kalau udah pola kan kita sebenarnya nggak tertekan lagi, nggak asing lagi lah seperti itu. Melakukan sesuatu yang memang udah jadi pola. Tapi kalau belum jadi pola, sesuatu akan asing terasa bagi kita. Tapi kalau belum jadi pola, pasti asing. Kalau sudah jadi pola, tidak asing. Saya yakin. Tinggal bagaimana kita menerapkannya. Kita para pria, bapak-bapak tuh suka pakai jam tangannya di kanan apa di kiri Bapak Ibu? Kanan ya? Kiri. Coba pindahin ke kanan. Pasti nggak enak. Karena itu pola yang sudah biasa kita lakuin. Sudah sering kali kita kerjain gitu loh. Tiba-tiba di kanan kan jadi kayak aneh gitu loh. Ada kayak ngelihat sesuatu yang pokoknya aneh aja. Nah itu pola. Kalau kita udah terbiasa dengan pola, saya yakin di luar sana pun kita akan terbiasa dengan pola yang sesungguhnya. Tidak membohongi diri kita sendiri juga tentang kekristenan kita. Orang tidak hanya tahu Kristen bahwa memang kita keluarga Kristen, tidak. Bukan pada batas itu saja. Tapi orang juga tahu kita Kristen, memang pola hidup kita itu yang layak untuk ditiru dan dicontoh. Itu yang menarik Bapak Ibu. Lalu pada 19:20 dari pembacaan kita ini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, beberapa hal prinsip di sini diterapkan yang diperkatakan langsung oleh Tuhan Yesus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kalau dalam pemahaman eklesiologi, memang gereja itu punya tugas. Tugas gereja itu selain memberitakan Injil, pergi. Biasanya marturia gitu dibilangnya, marturia, koinonia sama diakonia. Marturia itu bersaksi, pergi memberitakan Injil. Ini yang memang lebih utama. Biasanya program gereja itu mengacu dari ketiga hal ini. Kalau gereja buat program, itu harusnya mengacu dari ketiga hal ini. Karena memang ini perintah yang Tuhan berikan. Bersaksi, bersekutu, memperhatikan sesama. Maka kalau kita melihat pola hidup jemaat mula-mula, itu mengembangkan tiga hal ini. Kisah Para Rasul pasal 2. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu, selain memang pada kapasitas ini Matius mengingatkan untuk para murid harus pergi, tetapi dalam penulisan lain Lukas juga mengingatkan para murid untuk menantikan Roh Kudus pada Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ini juga peristiwa yang dipaparkan kembali oleh Lukas pada saat ia juga menulis Injil Lukas. Informasinya Bapak Ibu, Kisah Rasul dan Injil Lukas itu ditulis oleh Lukas, sama. Indikasinya di mana? Itu Lukas pasal 1 sama Kisah Rasul pasal 1 itu langsung menunjukkan alamat yang sama, dan itu memang membuktikan bahwa dia adalah penulis kitab ini. Hai Theophilus dan sebagainya. Bukuku yang pertama itu merujuk kepada Injil Lukas. Ayat 8 berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka di dalam Lukas pasal Markus pasal 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Kalau Lukas menggunakan kalimat akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi, dalam Markus pergilah ke seluruh dunia.
Artinya memang kapasitas pemberitaannya tidak boleh dibatasi. Sampai ke ujung-ujung bumi, ke seluruh dunia, pergi beritakan Injil. Melalui pola hidup kita. Kalau difahaminya sih nggak mungkin lah ya kita sekarang pergi ke seluruh dunia dalam kapasitas sekarang ini. Tapi kita bisa menyokong, menopang dalam bentuk apapun. Itu juga partisipasi. Itu udah implementasinya Bapak Ibu. Tapi kapasitas ini adalah di mana Tuhan Yesus menerapkan hal-hal yang sifatnya prinsip kepada para rasul. Perintah untuk memberitakan Injil itu jelas, anjuran. Makanya dalam pemahaman gereja-gereja, ayat ini disebut sebagai amanat agung. Itu kali sekolah amanat agung ininya ya, pemahamannya ya, dari situ. Amanat agung. Alumni kami ada Bu yang dari sana ngambil S2. Udah selesai tapi wisudanya tunda karena dia mau wisuda konvensional, nggak mau wisuda daring. Alumni STTAB udah selesai. Sekarang pelayanan di Bangka. Si Eker dia ngambil S2-nya di Amanat Agung. Mantap, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, pergi ini adalah anjuran, perintah amanat agung. Kenapa amanat agung? Karena yang memberi perintah agung, raja, segala raja. Maka dia ngomong bahwa tetapi pada ayat yang ke 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saking agungnya dia sendiri mengklaim bahwa kepada dirinya telah diberikan segala kuasa. Segala kuasa Bapak Ibu. Makanya disebut dia agung. Karena segala kuasa telah berada di dalam tangannya. Agung, kuasa. Tidak ada yang membatasi dirinya. Maka karena dia sadar tidak ada satupun yang dapat membatasi dirinya, itulah sebabnya dia memberikan perintah ini untuk dikerjakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu, terjemahan murid di sini menggunakan istilah disciples. Disciples itu lebih berbicara soal pendisiplinan. Jadi tidak hanya sekedar seperti yang kita pahami, mungkin murid itu adalah ada yang diajar terus kita berdiri di depan sebagai pengajar, bukan. Disciples, pendisiplinan. Jadi bagaimana seorang murid itu harus mampu melakukan semua yang diajarkan oleh gurunya. Kalau kita murid, guru kita berarti Yesus kan. Apa ajaran-ajaran Yesus, maka itu juga yang harus kita kerjakan secara disiplin. Tidak boleh ditawar-tawar. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini tugas-tugas yang Tuhan berikan secara prinsip. Ingat Bapak Ibu, baptis bukan masalah cara. Tuhan tidak meninggalkan cara baptisan. Yang Tuhan perintahkan adalah baptislah. Karena kalau masalah cara itu situasional. Kalau ternyata di suatu daerah tidak ada air untuk menyelamkan orang, ya tetap juga percik juga baptis gitu loh. Seringkali gereja punya tembok Bapak Ibu hanya gara-gara baptisan ini nggak sepaham. Padahal harusnya gereja dipanggil untuk sama-sama menjadi saksi Kristus dalam hal-hal yang prinsip. Kamu baptis selam ya, nggak selamat loh. Kamu percik, ngapain? Irit banget airnya gitu loh. Seringkali ini jadi masalahnya di situ. Yang selam nggak ngakui percik, yang percik nggak ngakui selam. Perhatikan baik-baik perintah Tuhan. Tidak ada cara Tuhan tinggalkan pesannya. Yang Tuhan tinggalkan adalah baptislah mereka. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Supaya kita juga toleransi terhadap baptisan-baptisan di luar yang kita pahami. Kalau GKY percik ya Pak? Percik ya. Kalau di GKSIA itu dua-dua Bapak Ibu. Karena saya anggota jemaat, bukan hamba Tuhannya, saya anggota jemaat GKSIA, jadi dua-dua. Kalau ternyata memungkinkan di selam ya selam, kalau tidak memungkinkan di selam ya percik gitu. Karena baptisan bukan sebagai syarat keselamatan. Baptisan itu adalah legalitas kepemilikan. Karena saya dan Bapak Ibu semua telah menjadi milik Kristus, legalitasnya, stempelnya, capnya, saya telah dicap jadi milik Tuhan. Ya udah, kalau saya sudah jadi milik Tuhan ya sudah.
bukan lagi milik dunia. Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena siapa? Merujuk kepada peristiwa di ayat 8. Kuasa telah diberikan kepadanya. Dia penguasa. Lebih spesifik penguasa itu dijabarkan dalam ayat yang ke-19. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah spesifik penguasanya. Masalah cara nggak usah dibahas. Supaya kita juga memahami konsep yang diterapkan di gereja tetangga kita, gitu. Tapi ingat ya, saya bukan sedang menerapkan doktrinnya saya di sini, Bapak Ibu pasti. Saya sangat menghargai juga bagaimana denominasi harus menjalankan doktrinnya masing-masing. Tapi kalau mengkaji ayat ini, memang ke situ arahnya, ya, bukan masalah cara. Saat Yohanes sedang membaptis Yesus, Yesus memang dikatakan masuk ke dalam air. Tapi kata masuk, Bapak Ibu, bisa juga diterjemahkan dia bisa hanya masuk lalu setengahnya doang. Bisa jadi kan? Karena memang tidak detail Yesus sedang digerujuk gitu loh. Bisa juga pemahamannya seperti itu. Tapi kaum selam biasanya memahami itu kata masuk ya masuk, kaum selam. Kaum percik memahaminya bisa jadi masuk karena dari tepi masuk ya tidak nyelam gitu loh. Bisa juga. Jadi itu ide tafsir sebenarnya Bapak Ibu. Kita kalau di kelas teologi itu ide tafsir. Hermeneutikanya mantulnya di situ. Biasanya dosen-dosen hermeneutika itu lebih paham lah menjelaskan hal yang seperti itu. Inilah pesan Kristus. Tidak hanya pergi memberitakan Injil, menjadikan murid, tetapi dibaptis. Jadi ini sebuah kelengkapan paket. Kalau kita telah menyelamatkan diri kita, lalu juga menyelamatkan kehidupan orang dan menjadi murid, legalitasnya apa? Makanya Tuhan Yesus mau supaya legalitas itu dikerjakan. Ajar. Bapak Ibu jangan salah. Ajar ini adalah bukan serta-merta umat hanya mendengarkan khotbah. Namanya ajar. Ajar itu bisa sifatnya lebih persuasif. Tidak serta-merta khotbah. Kalau dia persuasif berarti dia bisa dikerjakan di mana saja. Setiap kita bisa bertindak sebagai pengajar. Lah kenapa? Karena tadi kita telah jadi murid. Karena kita murid, maka kita harus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh guru kita. Kalau Yesus ngajar, kita juga harus ngajar. Melalui apa kita ngajar? Melalui pola hidup. Mungkin kita tidak sehebat para pengajar-pengajar umumnya untuk ngomong, berkata-kata dengan indah, tapi cukup dengan pola hidup kita telah mengajar. Jadi mengajar ini implementasi praktisnya biasanya gereja menerapkan pola katekisasi. Ini implementasi dalam gereja-gereja. Ajar langsung diterapin dalam bentuk katekisasi. Tapi itu sangat temporer Bapak Ibu sifatnya. Katekisasi itu kalau di GKI berapa lama katekisasi Pak? 6 bulan. Sama GKI juga 6 bulan Pak. 6 bulan itu temporer. Bagaimanalah orang bisa menjadi seorang pelaku dalam semua pengajaran selama 6 bulan? Karena temporer. Jadi pengajaran itu sebenarnya tidak terbatas. Kita sebagai warga gereja harus terus-menerus menerima pengajaran. Khotbah ini pengajaran, tapi bukan hanya kapasitas mendengar atau menyampaikan khotbah kita mengajar. Dalam seluruh aspek kita harus mengajar. Menyampaikan semua hal-hal yang sifatnya baik edukasi maupun sifat hal-hal yang bisa merubah pola melalui perilaku kita tadi misalnya. Itu ajar. Jadi kita mengajar jangan dibatasi pada satu ruang. Seperti guru mengajar murid di satu ruang, bukan. Dalam segala aspek. Kalau pendeta sedang konseling itu juga ngajar. Iya kan? Pendeta sedang sharing itu juga ngajar. Jadi apa yang kita bisa sampaikan tentang kebenaran itu ngajar. Menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan itu ngajar. Kita sampaikan. Lalu lebih lagi Bapak Ibu, kalau saya punya konsep begini. Mengajar itu bukan memperdengarkan apa yang enak untuk didengar melalui kata-kata, tetapi harus memperlihatkan apa yang enak untuk ditiru melalui perilaku. Itu mengajar. Yang saya juga sedang berusaha harus hidupi terus-menerus. Karena saat saya memperdengarkan kata-kata yang enak untuk didengar, ternyata tidak memperlihatkan perilaku yang enak untuk ditiru, kan itu bahaya. Jadi saya harus terus-menerus berusaha untuk kedua hal itu tadi.
selain enak untuk didengar, tetapi juga enak untuk ditiru. Itu ngajar Bapak Ibu. Jadi kembali-kembali kan semuanya berbalik kepada konsep perilaku. Kalau kita kebiasaan yang ngomongnya kasar, yang ditiru nanti orang sekitar kita adalah kasar, perilaku kan. Kalau kita terbiasa ngomongnya memberkati, pasti orang-orang di sekitar kita juga menerima yang memberkati. Dan mungkin kalau itu skopnya keluarga, anak-anak pasti juga akan meniru hal-hal yang demikian. Kalau dalam teori pendidikan, teori pijet, bukan pijet ya Bapak Ibu, ada ahli pendidikan teori pijet, itu biasanya anak harus memang mendapatkan pengaruh sensorik motorik sejak usia 0 sampai 3 tahun. Itu pengaruh sensorik motorik. Maka di situ adalah pola anak dalam pola meniru. Itu teori pijet. Ya, kalau Bapak Ibu mau googling nggak apa-apa. Teori pijet itu dapat di situ. Itu masih teori perilaku. Jadi 0 sampai 3 tahun anak-anak itu didoktrin melalui perilaku. Cobalah anak-anak kecil kalau mau dijadikan dalang hidupnya, tapi kasihan kalau yang buruk-buruk pasti ditirunya. Tapi kita kan selalu berusaha mencontohkan hal-hal yang baik kan, hal-hal yang positif. Karena kenapa? Itu pola anal, pola mencontoh. Ya. Pola meniru. Bahkan lebih dibagi lagi, nanti dia sensorik motoriknya ada 3 tahun sampai 5-nya. Itu ada juga sampai 12 tahun. Itu semua adalah pembagian terhadap situasi psikologi manusia yang memang sejak kecil kalau sudah dipengaruhi dengan hal-hal yang nggak baik, itu biasanya lebih berperilaku nggak baik kalau menurut teori itu. Makanya mungkin kita di Indonesia mengenal pepatah buah tidak jatuh jauh dari pohonnya ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, begitu. Mungkin si pemilik ide ini dulu awalnya memahami si teori pijet itu. Mungkin, tapi saya sedang tidak meneliti ke situ. Bisa jadi. Ya begitu. Harus dimulai dari sejak dini perilakunya. Jadi ya memang tidak segampang itu ya, karena tadi keinginan daging manusia itu sejak lahir dia udah tahu, sejak dia kecil dia udah tahu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sudah tahu dia sejak kecil, udah paham hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu udah difahaminya sejak dia, padahal orang tuanya nggak didik dia, tapi dia udah tahu. Kayak kami tuh, anak saya tuh udah ngerti yang menyengsarakan alat kosmetik mamanya itu kan tidak diajarin, tapi habis kalau mamanya lengah dikit tuh alat kosmetik udah yang dicatin di dinding-dinding, eyeshadow mamanya udah patah-patah semua pokoknya. Itu kan perilaku yang tidak kita ajarin tapi dikerjakannya. Bagian dari dagingnya yang sudah kelihatan Bapak Ibu. Dagingnya yang udah nampak tuh di situ. Nggak ada tuh orang tua ngajar, "Dek, itu uang mamamu di tas, ambillah bawa." Nggak kan? Nggak ada, tapi dia tahu. Pas mamanya nggak ada, diambilnya selembar jajan dia di luar. Nanti mamanya cari, "Pak, kok uang udah nggak ada ya 10.000? Tadi ada kok di sini." Nggak tahu. Mama nunduk apa ya? Enggak, nanya. Tapi si anak udah belanja dia ke warung depan. Udah kehilangan mamanya 10.000. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Itulah keinginan daging yang udah mulai nongol, nampak. Jadi nggak perlu diajarin. Makanya dia dianalnya dengan hal-hal yang positif supaya nanti perilakunya positif. Memang ini nggak gampang Bapak Ibu ya. Saya salutlah bapak-bapak senior, orang tua senior yang sudah sampai anaknya besar terus perilakunya bagus tuh luar biasa. PR-nya pasti kita acungi jempol lah. Kita yang masih keluarga muda tuh minta ampun, bergumulnya minta ampun dengan anak-anak. Luar biasa memang, tidak gampang. Dan tapi itu nikmat, dinikmatin aja, tidak usah stres ya. Nanti yang belum nikah jadi nggak mau nikah. Ngedengar cerita ini kayak seram amat gitu ya. Enggak seseram itu kok pernikahan. Nikmat ya, harus dinikmati. Jadi Bapak Ibu, mengajar itu adalah kembali kepada pola kita. Ya, tidak harus memperdengarkan kata-kata indah, tetapi lebih kepada memperlihatkan hal-hal yang enak untuk ditiru melalui perilaku kita. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir dari bagaimana kita bisa menjadi saksi dan bersaksi itu terkesan mudah, kita juga harus pikirkan
seperti yang dikerjakan oleh para murid atau para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-47. Kita buka. Pasal 2 ayat 47. Saya bacakan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa para murid para rasul disukai banyak orang dalam kapasitas konteks Kisah Para Rasul ini? Karena memang hidup mereka enak ditiru. Hidup mereka enak dijadikan contoh. Makanya mereka disukai orang. Karena disukai orang, ayat 47 bagian akhir itu ngomong, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Hanya melalui pola hidup yang enak untuk dilihat, orang-orang jadi enak dan menyukai mereka, maka tiap hari banyak orang yang diselamatkan. Ternyata gampang ya. Tiap hari banyak orang yang diselamatkan. Kapasitas mereka jadi banyak, jadi bertambah. Karena memang pola hidup mereka memberikan pola hidup yang enak untuk ditiru, enak untuk dicontoh. Itulah perilaku Bapak Ibu. Jadi memang kita sangat bergumul dengan perilaku kita masing-masing. Tapi ingat, saat kita sedang bergumul dengan perilaku yang buruk, segera alihkan pikiran kita untuk menggumuli perilaku yang baik. Segera alihkan, jangan diladenin. Jangan meladeni perilaku yang buruk. Ladenilah perilaku yang baik. Karena saya yakin begini, saat manusia sadar untuk ia berdosa, harusnya manusia juga bisa sadar untuk tidak berdosa. Kan kesadaran itu sama. Kadarnya pasti ada dalam diri kita masing-masing. Saat kita sadar untuk berdosa, harusnya kita juga lebih sadar untuk tidak berdosa. Saat kita sadar untuk menghidupi daging, harusnya kita juga lebih sadar untuk menghidupi roh. Masalahnya kita suka nggak sadar, kehilangan kesadaran, pura-pura pingsan kalau udah dosa, ya kan? Semuanya serba nikmat. Kita lupa bahwa kita harus lebih memberi kehidupan kepada yang mempermuliakan Tuhan. Pekabaran Injil itu bukanlah mengenai berapa banyak yang berhasil kita tobatkan secara kuantitas, tetapi seberapa jauh sejumlah orang melakukan ajaran Tuhan dan konsisten. Itulah kualitas iman kita. Jadi bukan kuantitasnya, tetapi lebih kepada kualitas. Kita konsisten menghidupi panggilan iman kita di dalam Tuhan. Kristen yang sejati adalah seorang yang membuat Allah leluasa bekerja dalam hidup pribadinya. Artinya dia mengandalkan Tuhan. Karena Allah leluasa bekerja dalam hidup pribadinya, disitulah dia mengandalkan Tuhan, dibanding berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Kita menyalahkan diri kita, semua dosa Tuhan, semua salah Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Seberapa besar kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya menyebarkan Injil terkesan gampang, mudah? Fahami bahwa Injil itu disebarkannya melalui gaya hidup kita. Jika demikian, yang diperlukan dalam setiap kehidupan kita adalah keteladanan. Memang ini PR Bapak Ibu, dalam segala hal kita harus jadi teladan. Rumah tangga kita juga harus jadi teladan. Tapi mau tidak mau ini harus jadi bagian yang harus kita kerjakan. Yang terakhir, orang percaya harus, hendaknya memiliki perkataan yang enak didengar, tapi juga harus dan hendaknya memiliki perilaku yang enak untuk ditiru. Jadi semuanya adalah paket lengkap yang harus kita miliki dalam hidup kita masing-masing. Maka dengan demikian, disinilah kita dianjurkan untuk bersaksi. Dan akan mudah saat kita menjadikannya sebagai pola hidup kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan di ibadah kami saat ini.
Tuhan memberkati kami dan Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu dalam keberadaan hidup kami masing-masing di semua dimensi hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Matius 28 ayatnya yang ke-20 mengatakan, 20b mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bersaksi itu mudah dan kita semua dapat melakukannya. Sekali lagi kita diingatkan bahwa bersaksi itu mudah karena itu semua berbicara tentang keteladanan hidup kita. Bersaksi itu mudah karena Allah, Yesus Kristus yang menyertai kita, yang menguasai kita, yang akan bekerja di dalam setiap kesaksian kita. Mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Dan ingatlah bahwa persembahan materi yang kita berikan itu adalah wujud, itu adalah sebuah tanda, itu adalah sebuah ingatan bagi setiap kita untuk mempersembahkan diri kita, hidup kita untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Yesus. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, "Bapa Sorgawi memeliharaku." gentar, ya tak ingkar. Bapa sorgawi memeliharaku. Bunga di padang, Bapa menjaga. Bunga di padang, Bapa menjaga. Dan burung pun yang menuntun pulang. Kasihnya yang limpah ruang, Bapa sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Tau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa sorgawi, kepadanya aku berharap, di darat atau di lautan yang gelap. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu. Ya tak ingkar, Bapa sorgawi memeliharaku. Bapa sorgawi memeliharaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memelihara setiap kami. Terima kasih karena hari ini kami dapat memberikan persembahan. Kami dapat melayani melalui persembahan yang telah kami berikan ini. Bapak, ingatkan setiap kami bahwa persembahan yang kami berikan ini bukan hanya merupakan persembahan materi, namun mengingatkan setiap kami bahwa persembahan yang paling berkenan di hadapan-Mu adalah persembahan hidup kami, persembahan diri kami untuk bersaksi di hadapan-Mu, untuk mengenalkan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, orang-orang yang ada di dekat dan di lingkungan kerja kami, di tempat kami berada, di tempat kami beraktivitas, dan di segala tempat yang dapat kami jangkau. Terima kasih ya Bapa. Inilah rasa syukur kami melalui persembahan yang ada. Engkau sendiri yang memberkati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Silakan duduk kembali. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk hambanya yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga para rekan-rekan yang boleh melayani. Dan sebelum saya membacakan warta, saya mau menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kita beribadah di tempat ini. Bisa angkat tangan biar kami kenal. 1, 2, 3. Oke, selamat datang. Ya, silakan yang bertugas bisa kasih form. Ya, saya akan membacakan warta. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh saya sendiri dengan tema Tuhan tidak bisa disuap. Ini bicara tentang memperingati hari reformasi, reform, ya. Jemaat bisa hadir kembali dan juga yang bertugas bisa mempersiapkan diri dengan baik. Baik. Next. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur, perpuluhan ataupun persembahan rutin. Kiranya Tuhan memberkati juga. Segenap hamba Tuhan dan pengurus boleh mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sin Louis Winata. Ini kata Mas Happy, bapaknya Louis, jadi Kowawi. Lalu Kowawi mengucapkan selamat ulang tahun buat Louis. Ya, begitulah ya, kalau tafsiran sendiri. Dan selamat ulang tahun untuk Ibu Luki, ya, Tuhan berkati juga. Berikutnya? Tidak ada. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan hamba-Mu. Sekali lagi mengingatkan kami bahwa hidup kami pun harus berpadanan dengan Injil. Ketika kami mau menyampaikan berita Injil, berita sukacita, maka hidup kami pun harus benar-benar dikoreksi, benar-benar dibenahi Tuhan, sehingga kesaksian itu pun tidak menjadi rusak gara-gara kehidupan kami yang salah. Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang gampang sekali untuk boleh membicarakan Injil, membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan, dan melalui hidup kami juga boleh nampak bahwa kebenaran itu pun kami boleh hidupi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, sehingga ketika Pak Oet bisa melayani Tuhan, ia juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan mahasiswa boleh meneladani hidupnya sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mempersiapkan diri dengan baik juga. Pujilah Tuhan, kami berdoa juga bersyukur untuk kehidupan jemaat Tuhan, untuk bisa tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Secara khusus untuk Bapak Louis dan juga Ibu Luki, biarlah bertambah usia, makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Terpuji-puji Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat dalam pekerjaan, untuk ekonomi yang mungkin hari ini sedang mengalami kesulitan. Namun biarlah kekuatan, kasih anugerah Tuhan boleh ada dan tetap ada untuk mereka. Kami berdoa Tuhan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami lemah tubuh. Untuk Saudara Memo, untuk Pak Lo dan anak terkasih Kolose, dan jemaat-jemaat yang lain, kiranya Tuhan terus lindungi mereka, lindungi kami juga dari wabah virus corona, dan biarlah terus anak-anak Tuhan boleh memandang kepada Tuhan, Engkau yang memberikan keselamatan dan pengharapan, mati dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan dan harapan kami kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah,
jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah ini dan arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput umatnya yang setia. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus berkati. Belum ada form untuk nama. Oh, oke. Selamat datang untuk jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Kami rindu untuk bisa sama-sama bertumbuh. Jikalau belum ada tempat ibadah yang tetap, bisa sama-sama ya. Kita belum ada komisi pasutri ya. Ini baru menikah kalau saya. Oke, dan juga yang di belakang ya. Selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami. Bapak Ibu yang terkasih, di bawah ada refreshment. Kita akan berdoa. Ini refreshment pagi hari ini disediakan oleh Saudara Samuel Kaunang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu ada tiap-tiap hari. Dan kami bersyukur juga untuk makanan yang boleh disediakan oleh Saudara Samuel Kaunang. Di dalam ucapan syukurnya kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, ia boleh hidamkan bagi kami makanan. Kiranya makanan ini kami boleh makan dengan ucapan syukur juga, dan Tuhan kiranya memberkati, boleh menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.